Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas terkait dengan barisan pada bilangan real, khususnya yaitu limit barisan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang teorema limit berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas salah satu teorema limit barisan, yaitu terkait bahwa limit dari suatu barisan bilangan real unik atau hanya punya satu limit. Nah, teorema limit berikutnya adalah di sini bunyinya, misalkan barisan bilangan real, sebut aja dengan X, Xn adalah suatu barisan bilangan real, dan misalkan X elemen dari bilangan real, maka pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama A, bahwa barisan X konvergen ke X kecil itu adalah limitnya. Lalu B, itu setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat K, elemen dari N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, suku-suku Xn memenuhi harga mutlak Xn dikurang X, kurang dari epsilon. Lalu yang C, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat K elemen dari N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, suku-suku Xn memenuhi X dikurang epsilon, kurang dari Xn, kurang dari X plus epsilon, dan D untuk setiap daerah persekitaran epsilon, V epsilon dari X, maka terdapat K elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, suku-suku Xn itu elemen dari V epsilon X. Nah, di sini menarik, ada dikatakan bahwa pernyataannya ekuivalen. Nah, kalau pernyataannya ekuivalen, artinya apa? Berarti itu seperti kita membuktikannya, kita mulai dari A. Dari A ke B, B ke C, C ke D, lalu D ke A. Seperti itu. Jadi, kalau kita runtut bahwa jika A, maka B, lalu jika B, maka C, jika C, maka D, jika D, maka A. Nah, kalau ada bunyi ekuivalen, berarti kita harus membuktikannya seperti ini. Nah, yang pertama, kita akan buktikan pernyataan dari A ke B. Gitu ya. Nah, jika A, maka B. Nah, kalau kita lihat di sini, katanya jika, berarti jika X konvergen ke X, maka itu adalah pernyataan yang kedua, yang B. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan A ke B, ini sebenarnya sudah jelas. Ini adalah definisinya dari limit barisan. Itu ya, itu pernyataan dari A, jika A maka B. Itu sudah jelas, itu bahwa pernyataan itu adalah definisinya dari limit barisan. Nah, sekarang pernyataan yang kedua, yaitu jika B maka C. Oke. Nah, jika B maka C. Nah, di sini kalau kita lihat pernyataannya adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K elemen N, sedemikian sehingga ini ya, lalu suku-suku Xn memenuhi harga mutlak ini, maka ini, seperti itu ya kalimatnya. Jadi, ini sebenarnya bisa kita tuliskan bahwa pernyataan yang dari B ke C itu adalah harga mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon, maka X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Oke, jadi kita suruh buktikan ini. Nah, buktikan ini bagaimana? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, ini merupakan penjabaran dari harga mutlak yang di sini. Jadi kalau kita jabarkan ini kan ingat lagi dengan sifat harga mutlak bahwa artinya adalah Xn min X kurang dari epsilon lebih dari min epsilon. Seperti itu ya. Lalu kita mau mendapatkan nilai Xn-nya itu sebenarnya ada di mana posisinya. Berarti kita harus hapus nilai Xn-nya. Berarti kan Xn
dikurang X plus X, otomatis ini juga sebelah kanannya ditambah X, sebelah kirinya juga ditambah X. Gitu ya. Nah, sehingga didapatkan bahwa Xn itu di antara epsilon plus X dan X min epsilon. Oke, jadi sudah terbukti pernyataan dari B ke C. Lalu yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah pernyataan dari C ke D. Jadi sekarang kita buat pernyataan dari C ke D. Nah, pernyataan dari C ke D itu katanya untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapatkah elemen dari N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, suku-suku Xn atau suku-suku pada barisannya memenuhi X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Maka, gitu ya, maka untuk setiap daerah persekitaran V epsilon X dari X, ini ya. Ini tidak ada nih, maaf. Ini. Terdapat K elemen dari N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka suku-suku Xn atau anggota barisan Xn elemen dari V epsilon X. Nah, kalau kita lihat di sini pernyataan yang D, V epsilon X itu adalah daerah persekitaran. Nah, ini flashback lagi ketika dulu di bab 2 kita membahas mengenai daerah persekitaran. Apa sih itu V epsilon X? Itu ya. Nah, sekarang kita buktikan. Berarti pernyataannya di sini sama saja. Kalau kita persingkat artinya kan X min epsilon kurang dari X kurang dari X plus epsilon. Katanya, maka untuk setiap daerah persekitaran dari X itu terdapatkah elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, suku-suku Xn-nya elemen dari V epsilon X. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pernyataannya ini kan dari jika maka, pernyataannya dari C ke D. Berarti kita mulai dari C. Nah, ini artinya apa? Artinya, kalau kita buat interval, berarti Xn itu elemen dari X min epsilon antara ya, X plus epsilon. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk elemen. Nah, atau dengan kata lain, Xn itu elemen siapa? Nah, ini rentang ini merupakan daerah persekitarannya dari X. Gitu ya. Atau berarti ini sama aja V epsilon X. Oke. Jadi terbukti nih. Untuk pernyataan jika C, maka D. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya adalah yang terakhir. Kita buktikan pernyataan dari jika D, maka A. Jadi balik, seperti siklus ya, A, B, C, D, lalu balik ke A. Nah, yang D, dia bilang berarti kita bacanya adalah jika untuk setiap daerah persekitaran V epsilon X dari X, terdapat K elemen dari N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, suku-suku Xn elemen dari V epsilon X, maka X konvergen ke X kecil. X kecil di sini adalah maksudnya limit. Nah, berarti kalau kita tuliskan dari pernyataan yang D, ini yang D ya. Kita lihat yang D, berarti kan Xn itu elemen dari V epsilon X gitu ya. Ini yang tadi sebelumnya kita dapatkan. Nah, ini balik lagi artinya apa? Si Xn itu kan tadi antara X plus epsilon
kurang dari X min epsilon. Nah, hal ini yang mengakibatkan apa? Xn min X kurang dari epsilon. Nah, berarti berdasarkan definisi limit barisan, kan? Nah, di sini saya bilang karena berarti ini terpenuhi kan? Artinya terpenuhi. Nah, maka barisannya apa? X adalah limit dari Xn, gitu kan? Oleh karena itu, barisan X konvergen ke X. Oke. Seperti itu. Jelas ya? Nah, inilah untuk pembuktian teorema limit yang kedua. Jadi kita sudah selesai untuk membuktikan pernyataannya dari keempat pernyataan ini saling ekuivalen.